Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitria dari Prodi Perdagangan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan atau memberitahu tutorial cara mengerjakan dari studi kasus benchmarking universitas di Excel. Oke, jadi kita langsung saja ya ke pengerjaannya. Oke, maaf jika saya pengerjaannya agak sedikit lama karena saya menggunakan keyboard on screen. Dikarenakan keyboard laptop saya bermasalah. Oke, langsung saja. Yang pertama di sini ada faktor yang dinilainya, faktor yang dinilai, faktor yang yang dinilai. Oke, ada faktor yang dinilai. Faktor yang dinilainya itu ada akreditasi, akreditasi. Yang kedua ada harga. Yang ketiga itu ada beasiswa. Yang keempat itu ada lokasi. Yang terakhir itu ada prodi. Oke, di sini kita cantumkan universitasnya atau nama kampus-kampusnya. Yang pertama ada kampus kita, Widyatama. Yang kedua itu ada Telkom. Yang ketiga itu ada Pasundan. Yang keempat itu ada Unpar. Oke, di bawah sini kita ada total, ada rata-rata, ada nilai minimum, dan ada juga nilai maksimum. Oke, sekarang kita itu tinggal eh, menginput jumlah dari atau nilai-nilai dari faktor yang akan dinilainya dengan menggunakan rumus run between. Run between dan rules yang tabel pertama itu dari Bapak adalah 1 sampai 10. Run between 1/10. Oke, seperti ini. Terus kita drag sampai prodi. Agar tidak berubah, kita paste spesial, copy, dan kita lakukan satu persatu setiap universitasnya. Run between 1/10. Enter. Oh, kok ini masih berubah ya? Copy. Oke, run between 1/10. Oke, sip, copy. Oke, run between 1/10. Kita copy, lalu copy paste, paste spesial. Satu lagi, yang terakhir itu run between 1/10. Enter, lalu drag lagi ke bawah. Setelah itu, copy, paste, paste spesial. Oke, nah di sini sekarang kita membuat tabel baru lagi, yaitu total keseluruhan, total, total, rata-rata,
total rata-rata bobot dan persen. Bobot dan persen dari bobot. Oke. Nah, sekarang di sini kita menghitung totalnya dulu. Total dari jumlah faktor yang dinilai setiap universitasnya. Yang pertama menggunakan rumus sum. Oh, maaf, salah. Sum dan enter. Sekarang tinggal di drag ke samping. Yang kedua, menghitung rata-rata menggunakan rumus average. Di enter, di drag. Menghitung nilai minimumnya menggunakan rumus min. Lalu enter dan ke samping menggunakan rumus max dari atas sampai prodi. Lalu enter ke samping. Nah, seperti ini. Setelah itu kita menghitung total dari jumlah setiap faktor yang dinilainya saja, tidak usah berdasarkan universitas. Dari sini sum membuka di sini, lalu enter, di drag sampai prodi. Yang kedua ada rata-rata average dari sini sampai sini, enter. Nah, sebelum menghitung bobot kita membuat lagi tabel di sini. Total nilai minimum dan nilai maksimum. Nah, di sini kita menghitung total dari keseluruhan total menggunakan rumus sum lagi. Sum, drag, kita enter, dan menghitung rata-rata nilai minimum dari rata-rata keseluruhan faktor yang dinilai tidak berdasarkan universitas. Nilai minimum dan nilai maksimumnya. Max. Nah, seperti ini. Sekarang kita menghitung bobot. Bobot menggunakan rumus sama dengan total ini garis miring dengan total ini. Tetapi di sininya ditambahkan icon send dan enter. Seperti ini. Nah, persen itu merupakan persenan dari bobotnya, jadi tinggal seperti ini. Di drag dulu sampai bawah, tetapi kita ubah ke persen. Nah, seperti ini. Munculkan dua angka belakang koma. Nah, dan ini juga sudah seperti ini. Sekarang kita buat tabelnya agar lebih rapi. Nah, seperti ini. Kita warnai agar lebih terlihat tertata. Ya, seperti ini. Total juga diwarnai. Rata-rata pun diwarnai juga. Total. Nilai minimumnya. Dan nilai maksimumnya. Nah, seperti ini. Ini tabel 1 sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke tabel yang kedua. Tetapi dengan rules yang Bapak kasih itu run between-nya hanya 1 sampai 5 saja. Yang tadi kan 1 sampai 10. Langsung saja kita buat. Langsung faktor yang dinilainya. Kita buat, oke. Faktor yang dinilai. Di sini juga kita buat lagi universitasnya. Untuk ininya 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama itu ada univ kita. Yang kedua itu ada
Yang ketiga ada Pasundan. Yang terakhir ada Unpar. Nah, sekarang kita tulis lagi faktor yang dinilainya sama seperti tadi dan menggunakan total juga. Kita langsung copy saja. Paste maksudnya. Nah, di sini itu tertuliskan skor, dan di sini itu skor kali bobot. Skor kali bobot. Nah, seperti ini. Kita buat satu persatu ya. Kita copas-copas aja ininya agar lebih cepat karena keyboard saya yang sedang bermasalah takut lama. Jadi kita langsung saja. Kita copy, kita paste, kita kopas-kopas. Oke, satu persatu. Nah, sekarang kita tinggal menginput jumlah atau nilai dari faktor yang dinilainya dengan menggunakan rumus run between, tetapi hanya 1 sampai 5 saja. 1 banding 5. Kita enter seperti ini. Drag sampai prodi, kita copy, lalu kita paste spesial. Oke, kita lakukan satu persatu, run between. 1 banding 5. Kita drag lagi sampai prodi. Kita copy, lalu copy paste spesial. Lagi run between. 1 banding 5. Kita drag lagi ke bawah. Kita copy, lalu paste spesial. Sekali lagi yang terakhir, run between 1 banding 5. Enter, copy, lalu paste spesial. Nah, sudah seperti ini. Sekarang kita tinggal langsung ke pengerjaannya, yaitu skor kali bobot. Caranya adalah sama dengan pencet skornya, lalu kali itu menggunakan bintang, dikali dengan bobot yang di atas, yang ini. Seperti ini. Nah, lalu drag ke bawah. Nah, seperti ini. Lakukan satu persatu sama dengan dikali dikali dengan bobot atas, lalu drag ke bawah sama dengan skor dikali bobot atas, seperti ini. Lalu ini juga sama yang terakhir, dikali bobot atas. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang totalnya adalah kita tinggal menjumlahkan dengan menggunakan rumus sum. Yang pertama, sum, ini drag, lalu kita enter. Nah, seperti ini. Sama dengan sum, kita drag, sama dengan sum, enter, sama dengan sum. Oke. Nah, jadilah seperti ini. Sekarang kita Nah, oke. Kita warnai dulu. Oh ya, pewarnaan dari eh, nilai tinggi rendahnya itu di akhir saja agar mengefektifkan waktu. Oke, seperti ini. Nah, yang terakhir sekarang kita buat tabel ketiga. Tabel ketiga merupakan bisa dibilang langkah akhir ya. Hanya menggunakan skor yang kali bobot di atas saja. Tapi bentuk persenan. Seperti kayak yang ini, bobot, tapi ada ubah dari persenannya gitu. Nah, sekarang kita tinggal paste di sini, di sini, lalu kita langsung ke buat
per universitasnya. Yang pertama ini ada unit kita yaitu Widya Tama. Yang kedua ada Telkom. Yang ketiga itu ada Pasundan. Yang ketiga ada Pasundan dan yang terakhir itu ada Unpar. Nah, ini pun sama, faktor yang dinilainya masih sama. Kita paste. Nah, di sini kita tulis langsung skor kali bobotnya. Langsung skor kali bobot. Satu per satu. Satu per satu. Nah, seperti ini. Nah, sekarang caranya itu sama seperti tadi. Sama dengan dikali bobot atas. Maaf. Nah, nah seperti ini. Sama kan, tapi nanti kita ubah ke bentuk persenannya. Dikali bobot atas. Lalu drag lagi ke bawah. Sama dengan skor dikali bobot. Seperti ini. Drag. Dan ini juga sama dengan skor dikali bobot atas. Nah, seperti ini hanya saja nanti kita ubah ke persen. Caranya kita semuanya kita drag lalu ubah ke persen. Nah, seperti ini lalu munculkan dua angka belakang koma. Nah, seperti ini. Totalnya juga kita belum totalnya nih. Nah, totalnya itu sama seperti tadi, sum kita drag lalu enter. Nah, sekarang kita drag ke samping. Nah, seperti ini. Oke, sebentar. Nah, sekarang kita betulkan dulu ya tabelnya agar lebih rapi. Faktor yang dinilainya. Oke. Dan bawahnya. Oke, dan ini totalnya. Nah, tetapi ini yang di sininya kita input skor tertinggi dan skor terendahnya. Kita tulis skor di sini tertinggi, skor tertinggi, skor tertinggi dan skor terendah, terendah. Nah, seperti ini. Oke, kita buat. Pertama kita menggunakan rumus max. Oke, kita ada di sini sampai sini. Kita enter dan ke bawahi. Oke, dan rumus terendahnya itu min. Kita ada di sini ke sini. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Tapi kita bentar dulu ya, kita rapikan dulu karena agar terlihat lebih rapi. Oke. Sip. Sekarang kita warnai dulu karena kita belum mewarnai nilai rendah dan tingginya dari setiap faktor yang dinilainya. Oke, kita warnai dulu dari nilai yang terendah di sini. Nah, di sini nilai terendahnya itu yaitu 1.
di antara ini satu ya. Terus sebentar, di sini satu ya per akreditasi. Di sini terendah satu, di sini terendah juga satu. Nah, di sini juga terendah satu. Dan di sini terendah itu ada 4, ada 2. Nah, sekarang kita ke nilai maksimumnya. Di sini ada 10, di sini juga ada 10, di sini ada 9, di sini ada 10, 10-nya ada 2, dan di sini juga 10 ada 2. Nah, sekarang yang di sini kita apa? Kita warnai juga. Yang di sini yang tertingginya itu ada 92, di sini ada 73, di sini ada 55,20, di sini ada 89,60, dan yang terakhir ada di ini, 2 ini. Oke. Sekarang kita yang terendahnya, di sini ada 36, di sini ada 18, di sini juga 18, di sini ada 22, dan yang terakhir juga sama 22,40. Nah, jadilah seperti ini. Sekarang kita menggunakan chart. Caranya adalah kita ke sini, ya betul. Lalu ke insert, kita menggunakan radar. Nah, set, jadilah seperti ini. Nah, jadilah seperti ini. Kalau jadi kesimpulannya itu adalah jika Widyatama itu eh, unggul dalam akreditasi dan harga, kalau Telkom itu unggul dalam prodi, Pasundan itu unggul dalam prodi, dan Unpar itu unggul dalam prodi juga. Jadi kesimpulannya adalah seperti itu. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.